Melihat kepada perkembangan institusi pondok kebelakangan ini yang mengalami kemunduran daripada segi kualiti dalam penguasaan ilmu-ilmu syariah dan kemerosotan nilai-nilai kerohanian yang luhur, maka Pondok Moden Nusantara Al-Ishraq dihasratkan sebagai sebuah wadah pengajian dan institusi pengajian ilmu agama yang dicetuskan idea pembinaannya oleh tokoh ilmuwan yang amat kita segani di alam Nusantara, iaitu Syekh Sidi Rahimuddin Nawawi Al-Bantani. Jadi misi kepada Pondok Moden Nusantara adalah untuk melahirkan generasi ulama yang memiliki keseimbangan antara penguasaan ilmu syariah secara mendalam dan luas serta jiwa yang mulia dan bersih yang dapat menampilkan keluhuran akidah dan akhlak. Kaedah pengajian Pondok Moden Nusantara Al-Ishraq berasaskan 6 perkara yang paling asasi, yang paling penting. Yang pertama adalah hafazan, iaitu Al-Quran, hadis dan juga matan-matan. Yang kedua adalah penguasaan kaedah-kaedah dan juga metodologi penting dalam keilmuan agama Islam. Yang ketiga adalah penguasaan kepada bahasa Arab, nahwu, saraf dan juga kesusasteraan Arab. Yang ketiga adalah daurah-daurah ilmiah berserta dengan tarbiyah ruhiyah yang menjadi elemen penting di dalam institusi pengajian ini. Oleh itu, saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama-sama membina saham akhirat dalam membantu dan juga memberi sumbangan dalam pembangunan Pondok Moden Nusantara Al-Ishraq. Mudah-mudahan ianya menjadi amal jariah dan buku amalan catatan kita terbuka sehingga hari kiamat, selama mana ilmu yang bermanfaat ini terus tersebar ke seluruh alam. Amin ya rabbal alamin. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Al-babu tsani al-manhajul amali fi tasawuf. Bab yang kedua, kita sudah masuk kepada bab yang kedua, yaitu al-manhajul amali, metode praktikal di dalam tasawuf. Ini adalah istilah yang modern ya. Al-manhajul amali itu sudah istilah baru. Al-manhajul amali yakni metode praktikal. Kalau istilah-istilah lama biasanya usulut tasawuf atau arkanut tasawuf. Dasar-dasar tasawuf atau rukun tasawuf. Ada yang menulis usulut tarbiyah ruhiyah,
Usul tazkiyatun nafas. Usul tazkiyatun nafas. Jadi saja saya sebutkan agar tidak salah paham ya. Tidak salah paham. Karena istilah itu banyak. Namun kalau kita menggunakan istilah yang ilmiah, ya, yang modern, yaitu al-manhajul amali, yaitu metode praktikal fit tasawuf. Terdiri dari 8 tajuk. Boleh kita katakan ada 8 metode, 8 rukun, 8 dasar, asas, kaidah, boleh. Kalau dalam bahasa Melayu yang saya pahami lebih menyebut kaidah, kaidah tarbiyah sufiyah. Muqaddimatun. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa anwarihi wa asrarihi zahiran wa batinan fid dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Tabayyana lana fil bab as-sabiq ahamiyatu at-tasawwufi wa manzilatuhu fi takwini asy-syakhsiyati al-muslimati al-mutakamilah wa annahu tatbiqul amali lil Islam wa annahu yahtammu bi islahi zahiril abdi wa imarati batinihi wa takwimi khuluqihi wa tashihi ibadatihi wa muamalatihi. Telah jelas bagi kita pada bab yang terdahulu kepentingan tasawuf, pentingnya tasawuf dan kedudukannya di dalam membentuk kepribadian muslim yang integral. Ini pun bahasa modern nih. Ya. Tasawuf adalah takwinus syakhsiyah al-muslimah al-mutakamilah. Sebetulnya kalau dalam bahasa tarbiyah tidak dipakai oleh para mursyidin karena tasawuf itu bukan membentuk orang ya, Allah yang membentuk. Namun tuntutan zaman maka kita mengikuti ya, penggunaan istilah. Itulah salah satu keunikan kitab Sidi Abdul Qadir. Dia menulis tasawuf ini menjauhi perkataan-perkataan, istilah-istilah yang rumit. Dia gunakan istilah-istilah yang modern yang dipahami oleh orang sekarang. Wa annahu bahwasanya tasawuf adalah at-tatbiqul amali lil Islam. Ya. Yaitu praktik amal, mempraktikalkan amal Islam. Ya, dan tasawuf concern untuk atau kepada memperbaiki zahir hamba dan imaratil batin. Agar zahirnya baik, islah, saleh, ya, maka batinnya disuburkan, dibina. Wa imarati batinihi. Wa taqwimi khuluqihi, diluruskan akhlaknya dan dibetulkan ibadah dan muamalahnya. Karena selain Allah kepada Allah sahaja. Wa inna sadatas sufiyata la yaktafuna bi ayyuwaddihu lin-nasi ahkam syara' wa adabaha bi mujarradil kalamin nadhari walakinnahum bil idafati ila dzalik ya'khudhuna bi yadi tilmizihim wa yasiruna bihi fi madarijit taraqqi
wa yurafiqunahu fi jami' marahili sayrihi ila Allah Ta'ala yuhitunahu bi riayatihim wa inayatihim wa yushmilunahu bi atfihim wa hananihim wa yuwajjihunahu bi halihim wa qalihim wa yunhiduna bihi bi uluwi himmatihim wa azimi sidqihim yudzakirunahu idza nasi wa yuqawwimunahu idza haraf wa yatafaqqadunahu idza ghab wa yunshitunahu idza fatar wa hakadha yarsumuna lahu al-manhaj al-amali alladhi yumkinuhu bihi an yatahaqqaq bi arkanid din ats-tsalatsah al-iman wal islam wal ihsan. Sangat jelas dan menggunakan bahasa yang modern. Para pembesar sufi tidak cukup mereka menjelaskan kepada manusia hukum syara dan adab-adabnya dengan sekedar pembicaraan teori. Namun mereka di samping itu mereka juga mengambil tangan murid-muridnya, membimbing. Wayusiruna, dan diperjalankan ke tingkat-tingkat taraqi. Bimadarij taraqi. Taraqi rohani. Taraqi ini istilah tasawuf. Jangan orang yang memang bukan artinya orang yang dukhul ala sufiyah, ala tasawuf, mungkin pertanyakan taraqi ini apa? Nanti dia tengok di kamus pula. Artinya meningkat saja. Taraqi di sini adalah menambah akhlak, meningkatkan akhlak. Ya, semakin sempurna. Dan wa yurafiqunahu, ditemani, mereka menemani murid. Di sini juga menggunakan tilmiz. Ya, tidak murid, dia gunakan istilah umum, tilmiz. Di segala marahil perjalanannya kepada Allah. Ya. Di semua marahil. Yuhitunahu, mereka meliputi muridnya dengan riayah dan inayah. Pemeliharaan dan perhatian mereka. Dan mereka menghimpun murid dengan kasih sayang mereka. Ataf adalah kasih sayang, wahanan, dan mereka mengarahkan murid dengan halnya dan dengan perkataannya, ya, dengan keadaan jiwanya dan ucapan-ucapannya. Dan mereka membangkitkan murid dengan tinggi semangatnya dan kebesaran sidiknya, kejujurannya. Mereka mengingatkan muridnya ketika muridnya lupa. Demikian seterusnya mereka. Yarsumuna lahu. Ya. Menggariskan untuk muridnya manhaj al-amali. Metode praktikal ini yang mungkin dapat merealisasikan murid itu rukun agama yang 3, iman, Islam, ihsan. Jadi dari sini saja kita sudah terang benerang bahwa seorang pimpinan tarikat mesti mengerti hukum hakam. Karena mendidik murid agar dapat melaksanakan syariat secara sempurna, yang selama ini syariat dipraktikalkan secara zahir sementara rohaninya tidak diperbaiki. Ya. Seluruh ibadahnya dan perjalanan kehidupannya dihidupkan rohaninya itu. Ya, ada khusyuk, ada ikhlas, ada tawakkul, ada ridha, ada sabar, ada yakin dan lain sebagainya.
saya sering memberikan contoh orang sufi memperbaiki khusyuk ya, di dalam sholat. Ya. Takkan dia tak mengerti hukum hakam sholat. Saya banyak mendapatkan golongan-golongan di Nusantara ini, mereka bicara tasawuf hakikat, tapi tidak ada tarikat. Golongan ini yang sering menghina para ulama ahli, ya artinya dengan istilah itu orang syariat, itu orang kulit itu. Padahal padahal yang disebut ilmu hakikat pada mereka pun adalah pengetahuan ilmu bacaan buku. Ya. Nah, itu menjadi fitnah besar di Nusantara ini sejak berpuluh-puluh tahun. Sehingga ulama ada yang tidak sempat untuk mengkaji ilmu hakikat terus mensesatkannya tanpa memperbaikinya. Baik. Inna sufiyata arbabu a'malin wa ahwalin. Orang-orang sufi itu adalah orang-orang ahli amal dan ahwal, bukan hanya amal dan ahwal. Ya. Apa ahwal? Artinya orang yang mempunyai keadaan jiwa. Ya, seperti semangat itu ahwal. Ya. Atau berkobar-kobar itu ahwal. Ya. Kita mengenal hal dan makom. Nanti di babnya akan kita terangkan. Bukan ahli pengaku-ngaku dan hanya ahli ucapan saja. Ya. Orang yang sering membaca buku hakikat, padahal itu ucapan saja. Dan mengaku bahwa dia ya, ahli tasawuf katanya. Bahkan karena mereka tidak bertarekat, akhirnya mereka terjerumus dengan pernyataan bahwa tarekat itu tidak perlu. Kalau sudah sampai Allah, dia baru baca saja udah merasa sampai. Sampai seperti itu muncul. Bahkan akhirnya mengatakan yang menyampaikan kita ke Allah itu Allah bukan guru, jadi tidak perlu guru. Ada pemahaman begitu. Ya, saya menjumpai di mana-mana itu ada. Ya, apabila menemui itu saya tidak segan-segan untuk ya, mengatakan bahwa itu Fir'aun. Ya. Fama ashalal kalamu wa ta'lim. Alangkah mudahnya bicara dan belajar, wa ma as'abal amalu wa tatbiq. Dan alangkah sulitnya ya, amal dan praktik. Ya. Kalam, ta'lim mudah. Ya, ma ashalal kalam. Walakin wa ma as'abal amal. Wa ha nahnu nu'ridu fi hadzal bab ahamma turuqil amaliyah allati yutabbiquha rijalut tasawwuf lil wusul ila ridha'illahi ta'ala wa ma'rifatih. Maka kami di sini memaparkan pada bab ini cara-cara praktikal yang paling penting yang dipraktikalkan oleh ahli-ahli tasawuf untuk sampai kepada ridha Allah dan ma'rifatnya. Wa ma hadzal manhajul amali illa tatbiqan li kitabillah ta'ala. Jadi manhaj amali ini hanyalah merupakan praktikal kitab Allah. Waqtida'i bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi ashabihil kiram ridwanullahi alaihim, dan para sahabatnya.
Itu yang saya sering ulang-ulang ya. Banyak yang mengklaim Imam Al-Ghazali tidak bertarikat. Ya. Tapi terkadang saya, kalau orang yang berbicara begitu di luar tarikat, tak ada masalah. Ya, kita maafkan. Dan kita nggak berpikir untuk membela, membalas. Gitu. Tapi kalau itu orang tarikat juga mengatakan begitu, aduh. Tapi itu pun masih kita maafkan. Karena mereka tidak membaca sejarah. Ya, wajar. Ya. Dulu pun saya tidak berpikir untuk mengatakan itu. Tetapi setelah ya saya sendiri banyak menghadapi diskusi ilmiah kepada para ulama. Di dalam diskusi itu banyak saya temukan ulama mengklaim, mengatakan seperti itu. Jadi mau tak mau kita harus perbaiki. Saya pun dalam diskusi itu ya saya uraikan. Kalau pernyataan orang tarikat, orang sufi, bahwa apa yang dipraktikalkan itu adalah yang telah dilakukan oleh sahabat, oleh Rasulullah. Kenapa Imam Al-Ghazali tidak? Hanya penamaan tarikat itu tidak ada di zaman sebelum Syekh Abdul Qadiril Jilani. Kalau kemudian ada buku setelah abad Syekh Abdul Qadir, abad ke-6 ke bawah, ada tulisan mereka memberikan nama Al-Junaidiyah, Al-Bustamiyah, itu sekedar penulisan ilmiah. Bukan ada dulu torekot seperti yang kita lihat, kita pahami dan berlaku ya, sekarang. Tidak. Dulu tidak perlu penamaan. Ya, sekarang sedikit-sedikit ada penamaan. Ya. Inna sufiyata lam yabtadi'u manhajan. Orang sufi bukan menciptakan manhaj baru. Bid'ah. Walam yabtakiru, bukan orang yang menemukan uslub baru. Satu uslub bukan. Walakinnahum saru muttabi'ina li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaulan wa amalan wa akhlaqa. Tetapi mereka berjalan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataannya, amalnya dan akhlaknya. Seperti zikir misalnya, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna syari'ata qad kathura alayya. Ya, ausini bima atasabbathu." Ya. Abadan ba'da hadza. Ya Rasulullah, syariatnya dah selesai dah. Bagi nasihat saya, satu nasihat yang akan saya pegang selamanya. Ya, kata Rasulullah apa? Senantiasa basahkan lidahmu dengan berzikir. Itu kan tarbiyah namanya. Namun dulu tidak diorganisir. Tidak ditanzim. Ya. Macam dululah pondok itu tak ada brosur. Ya, orang datang nak bawa anak ke pondok, pergi ke pondok tanya, macam mana nak masukkan anak? Ini. Boleh hari ini saya bawa. Saya masukkan. Tak boleh. Balik lagi kan. Ya, karena dulu memang dunia lambat. Tapi sekarang cukup di handphone nih. Semua pondok udah nulis di sini. Tiba-tiba ada orang mengingkari, ini tidak ada di zaman Nabi tarekat. Alamak. Ya. Istilah orang Indonesia, capek deh. Ya. Nah, hal-hal yang seperti itu kita tak ada hasrat untuk jawab. Kenapa mereka tak belajar? Memahami satu bidang. Oke, mereka pandai di bidang itu. Kenapa tidak mendalami bidang ini dengan baik?
Terus mereka mengatakan, ini tidak ada di zaman Rasul. Baik. Apa yang pertama? As-suhbah. Ya. Manhaj pertama, rukun pertama, metode pertama dalam tarekat adalah as-suhbah. Kenapa ini dinamakan manhaj? Karena tarekat itu madrasah. Di buku-buku lama, apabila disebut at-tariq, itu maksudnya pada waktu itu kumpulan adab, majmu'atul adab, yang sering dibicarakan oleh orang sufi di majelisnya. Sama dengan ulama banyak mengatakan, apakah kalau tarekat itu tidak bertarekat itu macam mana? Gitu. Karena ada muncul tarekat Naqsabandi, tarekat. Ya, tarekat banyaklah. Apa-apa tarekat. Jangan begitu jawabnya. Jawablah dulu secara ilmiah, baru ada jalan lain, itu mungkin. Ya, tarekat lah, tarekat itu tabah, cara masak, tarekat bukan itu. Ini istilah. Ya, orang-orang sufi di bukunya, ya, letih-letih dah nulis tuh. Dia punya terminologi sendiri. Kenapa tidak dengan adab membacalah? Ya. Nah, maka suhbah ini adalah merupakan metode utama. Dibahas tentang apa? Ahamiyatuha wa faidatuha wa atharuha. Kepentingannya, faidah dan kesannya. Kemudian ad-dalilu 'alaiha minal kitab wa ad-dalilu 'alaiha minas sunnah, dalil Al-Qur'an dan sunnah. Dan kemudian aqwalul ulama wal muhadditsin fi ahamiyatis suhbah. Dan juga perkataan ulama dan para muhaddisin tentang pentingnya suhbah. Dan baru aqwalul arifin billah. Diutamakan ulama tuh. Ulama apa pandangannya tentang, artinya kenapa ada ulama, ada arifin? Arifin juga ulama, tapi mereka adalah orang yang menjadi tokoh-tokoh sufi. Tapi para ulama, mereka adalah orang-orang sufi, tetapi tidak menjadi tokoh pimpinan tarbiyah. Tapi mereka terus bertekun di bidang ta'lim. Pertama, ahamiyatuha wa faidatuha wa atharuha. Ini yang dibahas. Kepentingannya, faidahnya, dan kesannya. Wa qala radhiyallahu inna lisuhbati atharan amiqa fi syakhsiyatil mar'i wa akhlaqihi wa sulukihi. Bahwasanya suhbah mempunyai kesan yang mendalam dalam pribadi seseorang, akhlak dan perilakunya. Ya, orang bersahabat, kemudian persahabatan itu akan memberikan kesan yang mendalam, ya, kepribadiannya, akhlaknya, dan perilakunya. Wasahibu yaktasibu sifati sahibihi bita'assuri ruhi wal iqtida'il amali. Dan seorang yang bersahabat itu akan memperoleh sifat sahabatnya melalui ta'assur ar-ruhi. Ya, melalui apa? Melalui pengaruh ar-rohani dan iqtidaul amali, qudwah secara amal. Ya. Orang bersahabat dengan sahabatnya itu akan mendapatkan sifat sahibnya. Wal insanu ijtima'iyun bitabaq, dan manusia itu juga adalah makhluk sosial secara karakternya. Ingin bersama orang, ingin bertemu orang, ingin mengikuti orang, itu memang sudah kudrat. La budda an yukhalitan nas. Maka mesti berinteraksi, bergaul dengan orang. Wa yakuna lahu minhum akhillau wa asdiqau. Dan mereka, ya, mempunyai teman-teman dekat dan
asdiqa, teman-teman. Fa in ikhtarahum min ahlil fasadi wasyarri wal fusuki wal mujud in hadarat akhlaquhu. Ya, jika mereka memilih sahabat-sahabat itu dari golongan fasad, yang rusak, yang buruk, yang fasik, yang mujun, ya, maka in hadarat akhlaquhu, runtuh akhlaknya. Wan hatat sifatuhu, dan jatuh sifatnya. Tadrijian, berangsur-angsur, duna an yash'ur, tanpa terasa. Hatta yasila ila hadidihim, sehingga sampai kepada hadid. Hadid ini ya ke bawah. Kerendahan paling bawah. Wa yahwi ila darkihim, dan jatuh ke dark. Ya, ke dasar keburukan mereka. Amma idza ikhtara suhbata ahli al-imani wat taqwa wal istiqamati wal ma'rifati billahi ta'ala fala yalbas an yartafi'a ila awji ulahum wa yaktasiba minhum al-khuluqal qawima wal iman ar-rasikh was sifatil 'aliyata wal ma'arif al-ilahiyata wa yataharrar min 'uyubi nafsi wa ru'unati khuluqihi. Walihada tu'raf akhlaqur rajuli bima'rifati ashabihi wa julasaihi. Adapun jika memilih sahabat ahli iman, takwa, istiqomah, ma'rifat, maka tidak lama kemudian dia akan naik tuh ke puncak ketinggian mereka. Ya. Ini istilah an yartafi ila auji'ulahum, ini istilah lama nih. Ya. Dan mendapatkan dari mereka akhlak yang lurus, iman yang mendalam, sifat yang luhur, ya, dan ma'rifat ilahiyah. Dan ia terbebas dari aib dirinya dan ru'unat akhlaknya. Ya. Ru'unah itu kecerobohan akhlaknya, ya. Oleh karena itu akhlak seseorang itu diketahui dengan mengetahui sahabatnya dan teman duduknya. In kunta fi qaumin fasahib khiyarahum wala tashabil arda fatarda ma'arradi. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarin yaqtadi. Jika engkau dalam satu golongan, maka bersahabatlah kepada yang terbaik dari mereka itu. Jangan bersahabat kepada yang buruk, yang rendah. Maka kamu akan rendah bersama kerendahan. Nah, tentang seseorang jangan kamu tanya, tanyalah kawannya. Nak tahu orang, tanya siapa dengan siapa temannya. Karena setiap teman dia akan mengikuti temannya. Yaqtadi bil qarin. Yaqtadi bil maqarin. Artinya kalau di tasawuf metodenya adalah suhbah, itu bukan sesuatu yang menyalahi kodrat dan menyalahi kehidupan sosial. Sehingga ada timbul pertanyaan, boleh tak saya bertasawuf tanpa guru? Jadi nak jawab macam mana ya? Semua orang berbicara tentang pengetahuan yang sekecil-kecilnya mencari pakar. Ketika ini masalah yang sangat besar, sangat agung. Namun mudah kita menjawabnya, memang tasawuf ini akan membersihkan nafsu. Oleh karena itu mereka tidak, nafsunya pun sudah tidak mau dengan ya macam apa? Macam kambing lah atau lembu lah, ya, melihat kawannya dipotong, disembelih, mungkin dia takut tuh. Ya, udah takut disembelih. Gitu. Ya, nafsu melihat kawannya kalah nafsunya, maka nafsu seseorang ngelihatnya dia tak mau. Ya. Contoh kecil saja, ngelihat
hubungan orang sufi antara murid dan guru begitu tawadu. Ya. Nafsu itu takabur sifatnya. Memandang fenomena tawadu itu, nyembah orang ke itu. Terus. Ya. Saya tidak tahu. Kalau dia seorang yang belajar syariat, artinya belajar fikih, belajar itu. Kira-kira dengan gurunya dia tawadu. Saya tak paham. Tak macam itu sangat. Ya. Tentang perkara sangat karena ada cinta sangat. Nah, itu tergantung cintanya. Ya. Orang dengan istri tak mesra-mesra, kuranglah cintanya. Ya. Tapi kalau yang mesra terus, kuatlah cintanya. Ya itu kan secara logiknya begitu. Tapi secara realitinya kan itu masalah kepribadian. Ini wajh syabah saja. Ya. Wa manala sahabatu ridwanullahi alaihim hadzal maqam as-sami wad darajatar rafi'ah ba'da an kanu fi zulumatil jahiliyah illa bi musahabatihim li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mujalasatihim lahu wa ma akhraza tabi'una hadza syaraf al-azim illa bi ijtima'ihim bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah para sahabat radhiyallahu anhum itu memperoleh makom yang luhur, derajat yang luhur setelah dulunya ya, mereka berada dalam kezaliman jahiliyah, kegelapan jahiliyah. Melainkan apa? Melainkan disebabkan mereka bersuhbah kepada Rasulullah dan duduk bersama Rasulullah mereka. Dan tidaklah juga para tabi'un memperoleh kemuliaan yang agung itu, melainkan karena disebabkan mereka berkumpul dengan para sahabat. Kita sering mendengar cerita para tabi'in. Kalau para tabi'in itu mendengar hadis bahwa ada sahabat yang pernah mencium tangan Nabi, jika jumpa itu sahabat, semua memandang tangannya itu. Nggak cium. Ya. Artinya bahwa mereka ada suhbah. Wa bima anna risalata sayyidina Muhammadin alaihi salam amatan khalidatan ila qiyamis sa'ah fa inna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghurrathan minal ulama ila arifin billah warithu an nabihim al ilma wal khuluqa wal imana wat taqwa fakanu khulafa'a anhu fil hidayati wal irsyadi wad da'wati ila Allah yaktabisuna min nurihi liyudi'u lil insaniyah tariqal haqqi war rasyad. Faman jalasahum sara ilaihi min halihim alladzi iktabasu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa man nasarahum faqad nasaraddin wa man rabata hablahu bi hibalihim faqad ittasala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan sesuatu yang sesungguhnya risalah Sayyidina Muhammad itu adalah umum dan abadi. Ya. Risalah Nabi umum dan abadi hingga akhir kiamat. Maka berarti Rasulullah mempunyai para pewaris dari ulama yang arifin. Mereka mewariskan dari nabinya ilmu, akhlak, iman, dan takwa. Maka mereka menjadi para pengganti nabi dalam urusan memberi hidayah, membimbing, dan mengajak kepada Allah. Mereka telah mengambil dari cahaya Nabi untuk kemudian mereka sinari kepada kemanusiaan, ya, jalan kepada kemanusiaan, apa yang diterangi untuk kemanusiaan, apa yang diterangi jalan hak dan jalan bimbingan. Maka barang siapa yang duduk dengan mereka akan mengalir kepadanya dari keadaan jiwa mereka yang mereka telah mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man nasarahum, barang siapa yang menolong mereka, faqad nasaraddin, berarti menolong agama. Dan barang siapa yang mengikat talinya dengan tali mereka, maka ia bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kalau pertanyaan kenapa tasawuf kemudian munculnya adalah di abad-abad kedua, abad ketiga. Karena, dan mereka mengatakan tasawuf tidak ada kecuali di abad setelah salaf, katakan begitu. 3 kurun, 3 golongan yang disebut oleh Nabi terbaik. Ya. Ini tidak ada. Tasawuf muncul setelah itu. Ya. Mereka tidak memahami bahwa abad itu, ya, mereka adalah tabi'in, tabi'inat tabi'in, yang mengikuti tabi'in. Ini masih orang yang dibimbing oleh tabi'in. Mereka mengambil agama ini min uqulihim wa qulubihim, dari akalnya dan dari hatinya. Artinya ilmu dan tarbiyah. Tabi'in juga mengambil sahabat dari agama, mengambil agama dari sahabat begitu. Sahabat memang kepada Nabi SAW. Tetapi ketika Islam menyebar luas, muncul orang yang masuk Islam bukan dari golongan orang yang suhbah. Bukan dari golongan orang yang suhbah. Contoh kecil saja di zaman Sayyidina Ali. Kenapa Sayyidina Muawiyah seperti mengkritik dalam sejarah itu kepada Sayyidina Ali. Dan kenapa seorang gubernur Sayyidina Muawiyah di Syam, di mana negara itu adalah termasuk kekuasaan Roma. Dia membuat istana seorang gubernur megah. Sedangkan presidennya katakan di Madinah tidak ada istana. Karena mereka bertetangga dengan para raja-raja Roma yang rajanya megah-megah. Kalau tidak megah tidak dihargai. Lalu pertanyaan, kenapa Sayyidina Ali dibunuh? Gitu. Oleh rakyatnya, katakan begitu. Analisanya adalah karena mereka masyarakat yang memahami Islam secara tek. Ya. Tidak ada rosyad seperti para tabi'in. Itu. Maka mereka beda saja terus perang. Nah, inilah satu analisa bahwa ketika orang mengambil agama hanya dari tulisan, hanya dari ilmu yang diciptakan oleh para ulama, tetapi tidak ada ittisal, maka baru orang sufi membuka ittisal. Ulama sebetulnya. Nah, karena pada saat itu pembagian, pembidangan sudah muncul, orang menulis sudah fikih, menulis akidah sudah terpisah. Zaman sahabat, tabi'in tak ada. Baru mulai beberapa muncul kitab panduannya, hadis, tafsir. Ya. Di abad kedua ketika mulai menerjemahkan Yunani dan bercampur dengan pemahaman ketuhanan Yunani, karena masyarakat-masyarakat yang berasal dari yang bukan dalam irsyad generasi ini dari luar, mereka sudah bicara Tuhan dengan akalnya. Maka ulama ikut membicarakan juga. Maka timbullah kaidah-kaidah akidah. Bukan tiba-tiba kemudian dikatakan ini adalah filsafat. Alamak. Ya. Baguslah filsafat, tidak fil azim. Gajah besar. Jadi kacau karena mereka membaca sejarah mungkin yang ditulis oleh orang orientalis. Ya. Nah, ketika mereka mengambil Islam hanya dari tulisan, maka di saat itulah orang sufi, bidang tasawuf itu muncul sebagai sebuah ilmu, sebagaimana juga muncul sebagai sebuah madrasah. Ya, buku-buku pada abad ketiga itu mulai muncul tentang membicarakan adab murid, istilah-istilah yang dipakai oleh mereka untuk menerangkan masalah kerohanian saja. Karena fikih sudah membatasi dirinya untuk masalah yang zahir.
Akidah sudah membatasi dirinya kepada masalah akidah. Apa? Uluhiyah, nabawiyah, dan sam'iyat. Nggak ada kaitannya dengan akhlak. Dan bagaimana mendapatkan akhlak? Dan bagaimana sahabat mendapatkan akhlak dari Nabi? Bagaimana tabi'in dari sahabat? Dan bagaimana? Ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Wa man istaqa min hidayatihim wa irsyadihim faqad istaqa min nab'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa istaqa, ya, meminum dari hidayah mereka dan irsyad mereka, maka berarti dia telah meminum dari sumber Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mengambil akhlak itu kan akhlak Nabi. Akhlak itu kan sifat. Sifat itu ada dalam tubuh seseorang. Ya. Yang di buku itu tulisan. Pengetahuan. Untuk mempraktikalkan pengetahuan ini panjang agar mendapatkan sifat itu. Nah, maka orang sufi punya pengalaman panjang dan melihat bagaimana Nabi dengan sahabat, sahabat dengan tabi'in. Dan itu diwariskan. Sehingga pada zaman tertentu perlu madrasah. Haula'il wurrath humul ladzina yanqiluna lin-nasid din mumatsalan fi sulukihim hayyan fi ahwalihim wadihan fi harakatihim wa sakanatihim hum minal ladzina anahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khazalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik. Mereka adalah para pewaris yang mana mereka telah menukilkan agama kepada manusia. Yang mereka perankan di dalam perilakunya, hidup di dalam keadaan jiwanya, dan jelas di dalam gerak-gerik mereka. Mereka adalah orang yang Nabi nyatakan dalam perkataannya, senantiasa ada satu golongan dari umatku yang menunjukkan hak. Dan yang tidak la yadurruhum, tidak dirusak, katakan, oleh orang yang khazalahum, merendahkan, menghina mereka, sehingga datang perkara Allah dan tetap mereka seperti itu. Ya. Amrullah ini artinya apakah terjadi artinya takdir Allah. Perubahan seperti apa? Nah, dalam ulama juga sepakat. Dalam syariat ada yang tidak dapat dirubah. Ya, dan ada yang terbuka untuk diijtihadkan. Ya. Sehingga timbul perbedaan pendapat. Masalah akidah tidak. Masalah uluhiyat Allah, ya, dengan sifat-sifat dan asma'nya, ini adalah mesti qat'i. Ya. Masalah nubuah juga demikian. Akidah katakan. Maka itu disebut usul. Dan yang kedua akhlak. Akhlak pun adalah sesuatu yang tidak dapat dirubah. Ya. Nah, maka mereka mengambil akhlak adalah dari jiwa orang yang berakhlak. Itu saja. Orang siapa yang tak suka berdebat dan membantah-bantah, orang yang ilmunya sedikit saja berani, karena itu nafsu. Ya.
Seperti halnya ulama itu, orang alim itu orang yang punya ilmu, paling tidak sabar untuk tidak bicara. Kalau ada kesempatan ceramah itu, misalnya udah ulama-ulama ramai, lalu akan dipilih siapa yang berbicara. Mungkin semua ulama itu nak bicara. Ya, kenapa? Karena yaitu tabiat orang alim. Ya. Tapi kalau ada tarbiyah saja, mereka mampu mengendalikan itu dan akan mengutamakan yang lain. Kalau tidak ada tarbiyah saja dalam perjidalan, mungkin ya, timbul perjidalan. Gitu. Artinya, kalau tidak kuduah, akhlak itu tidak dapat kita dapatkan, wariskan. La yanqati atharuhum ala marraz zaman. Ya. Asar mereka itu tidak terputus sepanjang masa. Wala yakhlu minhum qatr. Tidak sunyi orang-orang dari mereka itu, ya, satu negeri pun, satu wilayah pun. Wa haula'il wurath al-mursyiduna suhbatuhum tiryaqun mujarrab. Mereka adalah para pewaris, para mursyidin, para pembimbing. Bersahabat dengan mereka adalah obat yang sudah terbukti mujarrab itu. Wal bu'du anhum summun qatil, dan jauh dari mereka adalah racun yang membunuh. Humul qaum la yasqa bihim jalisuhum murafaqatuhum hiyal ilajul amali al-fa'alu al-ilajul amaliyu al-fa'alu li islahin nufus wa tahdhibil akhlaq wa gharsil aqidah wa rusukhil iman lianna hadhihi umurun la tunalu biqira'atil kutub wa mutala'atil kararis innama hiya khisalun amaliyatun wajdaniyatun tuktabasu bil iqtida' wa tunalu bil istiqa'il qalbi wa ta'athurir ruhi. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencelakai teman duduknya. Membuat teman duduknya bankrupt, katakan tidak. Ya. Berdasarkan hadis, ada sekumpulan majelis zikir, ya, lalu yang malaikat disuruh mencari orang yang berzikir, maka ketika ada satu golongan jumpa, mereka memanggil kawan-kawannya. Ya. Datang sini, tengok ada jumpa dah saya orang berzikir tuh. Ya. Lalu Allah tanya, apa yang mereka katakan tuh? Membesarkanmu, mentasbihmu, mengagungkanmu. Memang dia sudah pernah jumpa aku kah? Belum. Macam mana kalau? Coba itu apa artinya semua itu? Apa yang mereka nak? Surga. Pernah tengok ke? Ya. Apa yang mereka takuti? Neraka. Pernah? Ya. Saksikan wahai malaikat, aku ampunkan mereka semua. Sekejap soal malaikat. Tapi di dalam itu ada orang yang bukan ahli dari mereka, tetapi terjebak di dalam situ. Macam mana? Mereka adalah orang yang tidak akan, ya, menderitakan kawannya. Semuanya mendapat. Ya. Itu bukan sebuah majelis zikir, tetapi ahli zikir. Ya. Murafaqatuhum, menyertai mereka adalah obat yang praktikal, yang efektif, faal untuk memperbaiki diri, mendidik akhlak, menanamkan akidah, mendalamkan iman.
Ya. Artinya tasawuf itu cuma tarsikh al-iman. Mendalamkan iman. Artinya iman yang masih di akal, didalamkan, diturunkan. Dengan apa? Dengan sifat-sifat itu, akhlak. Orang Allah berikan, Allah tambahkan akhlaknya ke dalam hati jiwa seseorang. Sabar. Maka makin menyabari Allah kan. Makin mendalam imannya. Ridho. Maka makin. Dan itu yang membuat amal jadi semakin quality. Karena ini adalah perkara yang tidak dapat dicapai dengan membaca kitab-kitab. Memutolaah kertas. Ya. Perkara ini hanyalah sifat amal yang wajdani. Ya. Wujdan. Ini istilah. Tuktabas bil iktida. Ya. Yang didapatkan dengan iktida. Dan dengan istiqail qalbi. Dengan meminum hati, dengan minum yang bersifat hati itu, istiqaul qalbi. Dan ta'atsur ruhi dan interaksi rohani, pengaruh secara rohani. Maka berdasarkan pengalaman mereka, benangnya, talinya, agar iktibas, agar istiqa, agar ta'atsur, itu adalah hub, thiqah, ikhlas. Ya. Itu rukun suhbah. Wa min nahiyatin ukhra, dari sisi lain, fakullu insanin la yakhlu min amradin qalbiyah. Setiap orang tidak sunyi dari penyakit hati. Wa ilalun khafiyah, dan penyakit yang tersembunyi, la yudrikuha binafsi, yang tidak dapat diketahui oleh diri sendiri itu. Karya wal nifaq wal ghurur wal hasad wal ananiyah wa hubus syuhra wal zuhur wal ujub wal kibar wal bukhl. Ria, nifaq, gurur, ya, hasud, ananiyah, cinta popularitas, ujub, kibar, bukhul, bal qad ya'taqidu annahu akmalun nasi khuluqa. Bahkan dia meyakini bahwa dia adalah orang yang paling sempurna akhlaknya. Wa aqwamahum dinan, paling lurus agamanya. Wa hadza huwal jahlul murakkabu. Ini adalah kebodohan yang total. Wa dhalalul mubinu, kesesatan yang nyata. Kenapa orang sufi sasarannya adalah para ulama? Karena mereka adalah orang yang paling penting untuk memiliki rohani. Ya, untuk mendapatkan iqtida'ur ruh. Qala ta'ala, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, ya, apakah kalian mau kami beritahukan orang-orang yang amalnya merugi? Mereka adalah orang yang upayanya sesat di dalam kehidupan dunia. Mereka menyangka bahwa mereka telah melakukan perbuatan yang terbaik, yang baik. Padahal adalah akhsarin. Ya. Itu yang sa'yunya dhal. Jalannya tidak betul, tidak lurus. Gitu. Fakama annal mar'a la ya, artinya kenapa di dalam tasawuf ada istiqomah itu seolah-olah menjadi lambang tasawuf, sehingga al istiqomah khairun minal karamah. Ya. Ulama di dalam tasawuf, istiqomah itu diidentikan dengan agama yang murni. Apalagi dalam surat Al-Fatihah kita baca setiap salat,
Setiap salat itu ihdinas siratal mustaqim, jalan yang istiqamah itu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ternyata istiqamah itu adalah penjelasannya secara praktikal jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah. Ya, silakan dari konteks siyak itu. Ya. Nikmat di situ adalah nikmat ruhi. Ya. Nikmat ruhiyah. Maka istiqomah adalah ad-dinul khalis, agama yang murni. Secara praktikalnya lagi adalah al-ittiba'ul kamil. Ittiba' kamil adalah mengikuti Nabi secara total, sempurna, menyeluruh. Itulah sebabnya mereka mengatakan ini adalah at-tariqah. Tariqah apa? Tariqah nubuwah. Artinya bahwa orang yang setelah mengetahui ilmu syariat, ya, ilmu, pakai akal, ilmu, kemudian mereka amalkan, karena amal adalah perintah akal. Berhenti sampai di situ. Ya. Di bagian rohaninya tidak ada hakikat apa yang dia pahami dan apa yang dia amalkan. Maka jalan untuk menyempurnakan ini, menyambungkan ini, itulah at-tariqah namanya. Itulah tariq. Jadi tariqah ini, tariqah nubuwah. Jalan Nabi. Karena Nabi jika memberi ikhlas. Jika dikasih musibah ridha. Jika ibadah khusyuk. Itulah Nabi. Maka jika kalau nak ikut jalan Nabi, maka mesti mempunyai rohani. Ya. Jadi jangan dibahas tarekat itu maknanya tarekat, jalan. Jangan banyak. Ya. Kalau jalan pengetahuan silahkan. Jalan beramal silahkan. Secara zahir maksudnya. Tapi jalan secara batin tidak ada. Hanya satu. Ya. Kita ikut akhlak. Hanya satu akhlak Nabi. Sabar Nabi, ridha Nabi, syukur Nabi, wara' Nabi, zuhud Nabi. Tak ada yang lain. Bahkan atas pengalaman mereka, kalau kita punya akhlak, ya, apa rasanya? Rasanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah kalau bagi kita nih sifat-sifat akhlak mulia itu, sifat yang ada di situ itu apa yang dia rasakan? Ya. Dekatnya Nabi di dalam dirinya. Sehingga mengatakan Nabi di sini. Salah paham pula akhirnya orang. Ya. Akhirnya ada halusinasi. Semacam ada hantu masuk ke dalam. Ini Nabi. Ini disebut Nur Muhammad itu kadang-kadang saya kalau sholat. Ya, saya merasa tuh ada Nur Muhammad, ada Muhammad di sini. Terkadang saya susah tuh memisahkan antara ada sama aduh. Ya. Kita diajarkan dalam tasawuf untuk membasmi mereka dengan adab, dengan cara yang terbaik. Ya kalau ada, ya katakan orang-orang memang ahli jidal, diperangi silahkan. Itu memang metode mereka. Itu memang perangai mereka. Metode mereka. Kita orang sufi punya metode sendiri. Artinya di dalam tasawuf maksudnya. Ada metode sendiri yang ditanamkan, dididikkan ke dalam jiwa kita. Untuk bagaimana mengajak orang yang salah. Ya. Kita merasakan, mursyid itu mendidik kita, sehingga kita tidak merasa
bahwa artinya tidak merasa bahwa kita itu dididik. Tahu berubah saja. Ya. Dan mereka tidak pernah bicarakan kalau tidak ada saya kamu tak sampai kepada Allah. Tidak. Bahkan mereka mengatakan Allah yang mendidikmu bukan saya. Bagaimana ada metode di dalam tasawuf memerangi yang salah yang tidak, ya. Nah ini terkadang orang tidak tahu beberapa pendekatan, metode di antara madrasah Islam ini. Taib. Fakama annal mar'a la yara uyuba wajhihi illa bimir'atin safiyatin mustawiyah takshif lahu an haqiqati halih. Fakadzalika la budda lil mu'minina min akhin mu'minin mukhlisin nasih sadiqin ahsana minhu halan wa aqwama khuluqan wa aqwa imanan yusahibuhu wa yulazimuhu fayara uyubahu nafsiyah wa yakshif lahu an khafaya amradihil qalbiyah imma biqalihi aw bihalih. Sebagaimana orang tidak akan melihat uyub wajahnya, ya, keburukan wajahnya, cacat wajahnya, kecuali dengan cermin yang bersih dan lurus, tidak cekung, tidak, ya, yang menyingkapkan tentang hakikat keadaannya. Begitu juga seorang mukmin mesti mempunyai saudara yang mukmin, yang ikhlas, yang menasehati, yang shadiq, yang keadaan jiwanya lebih baik, akhlaknya lebih lurus, imannya lebih kuat. Dia suhbah kepadanya, dia melaziminya, maka payurihi uyubahu, maka dia akan memperlihatkan kepadanya uyubnya yang bersifat nafsu itu, uyub nafsunya, dan menyingkapkan kepada mereka tentang penyakit hati yang tersembunyi, imma dengan kata-katanya atau dengan halnya. Kita menyikapi sesuatu, ya, kita panas baran, ternyata kita melihat mereka para mursyidin tenang, kita ikut tenang. Pindah sifat kepada kita tuh. Ya. Atau perkataan dia yang berbicara bukan hanya menyentuh akalnya, tapi menyentuh hatinya. Ada penerangan itu ketika sampai ke akal, wah, tapi tak ada kesan ke hati. Ada kata-kata yang terkesan ke hati tak dapat dicakap. Walihadza qala ahli salatu wassalam al-mu'minu mir'atul mu'min. Orang mukmin adalah cerminnya orang mukmin. Wa alaina an nulahiza annal maraya anwa'un wa ashkal. Faminha as-safiyah al-mustawiyah wa minha al-jarba allati tushawwihu jamal al-wajh. Dan kita memperhatikan bahwa cermin itu banyak macamnya dan banyak bentuknya. Ada yang bersih, ya, safiyah jernih, al-mustawiyah dan lurus, dan ada yang jarba cekung. Tahu cekung? Ya, yang membuat mengkaburkan keindahan wajah. Kita cantik-cantik begitu lihat apa jadi ini miring sana murung itu jarba cekung. Wa minha allati tukabbiru aw tusaghir. Ada yang membuat jadi besar, ada yang jadi kecil. Wa hakadzal ashab, begitu juga sahabat. Faminhumul ladzi la yurika nafsaka ala haqiqatiha. Di antara mereka ada yang tidak memperlihatkan kepadamu dirimu berdasarkan hakikatnya. Ada. Fayamdahuka hatta tazunna fi nafsikal kamal. Ia memujimu sehingga kamu menyangka dirimu sempurna. Wa yudkhilu 'alaikal ghurur wal ujub. Dia memasukkan kepadamu gurur dan ujub. Aw yadhummuka hatta tai'asa wa taqnata min islahi nafs. Atau ada kawan yang mencacimu sehingga dia putus asa dari memperbaiki dirinya. Ammal mu'minul kamilu fahuwal mursyidus sadiq
alladzi saqulat mir'atuhu bi suhbati mursyidin kamil waritha an mursyidin qablahu wa hakadha hatta yattasila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwal mir'atul lati ja'alaha Allah ta'ala al-musul al-a'la lil insaniyatil fadilah. Qala ta'ala laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Adapun orang mukmin yang kamil, mereka adalah mursyid yang shadiq, yang cerminnya sakulat, mengkilap. Ya. Cerminnya menjadi kilap. Dengan sebab suhbah kepada mursyid kamil, waris dari mursyid sebelumnya, dan terus demikian sehingga bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah mir'ah, cermin yang Allah jadikan sebagai musulul a'la. Ya, yang ideal bagi kemanusiaan yang baik. Allah berfirman, telah ada untukmu di dalam diri Rasulullah uswatun hasanah. Bagi siapa? Bagi yang menginginkan Allah. Ya, jadi orang nak mengambil akhlak itu orang yang menginginkan Allah. Dan nak hari akhirat surga sebagai balasannya, dan yang telah berzikir kepada Allah banyak. Fattariqul amalil musilu li tazkiyatin nufusi wa tahalli bil kamalatil khuluqiyah huwa suhbatul warithil Muhammadi wal mursyidis sadiqil ladzi tajdadu bi suhbatihi imanan wa taqwa wa akhlaqa wa taqwan wa akhlaqan wa tashfa bimulazamatihi wa huduri majalisihi min amradikal qalbiyah wa uyubika nafsiyah wa tata'athar sakhsiyatuka bi sakhsiyatihi allati hiya suratun an sakhsiyatil mithaliyah sakhsiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka jalan yang praktikal, ya, yang menyampaikan untuk membersihkan nafsu dan menghiasi diri dengan kesempurnaan akhlak, yaitu suhbah. Jalan yang praktikal, yang menyampaikan untuk tazkiyatun nufus dan menghiasi diri dengan kesempurnaan akhlak adalah suhbah kepada waris Muhammadi, mursyid yang sadiq. Yang dengan suhbah maka bertambah imannya, takwanya, akhlaknya. Dan dengan mulazamah dan hudur di majelisnya sembuh dari beberapa penyakit hati dan uyub, sifat-sifat buruk nafs dirinya, dan kepribadiannya terpengaruh dengan kepribadian kamu terpengaruh dengan kepribadiannya. Yang kepribadian dia itu adalah surah, ya, gambar yang dari kepribadian yang ideal, yaitu kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang dikatakan oleh orang sufi al-insanul kamil. Ya. Yang dikatakan istilahnya khususiyah, al-insanul kamil, maqamat ruhiyah, banyak sekali istilah-istilah rohaninya itu. Wa min huna yatabayyanu khata'u man yadhunnu annahu yastati'u bi nafsihi an yu'alija amradahu al-qalbiyah wa ayatakhallasa min ilalihi an-nafsiyati bi mujarradi qiraatil Qur'anil Karim wal ittila'i ala ahadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dzalika li anal kitaba wa sunnata qad jama'a anwa'al adwiyah li mukhtalafil ilali nafsiyah wal qalbiyah fala budda ma'aha min tabibin yasifu li kulli dawa'in dawa'uhu wa li kulli illatin ilajuhu. Dari sini jelas sangat kesalahan orang yang menyangka bahwa dia mampu, ya, mampu dengan diri sendiri mengobati penyakit hatinya dan menyelamatkan dari penyakit nafsunya dengan sekedar membaca Al-Quran dan mutalaah hadis.
Yang demikian itu memang Al-Quran dan Sunnah, keduanya itu telah menghimpun berbagai macam obat untuk berbagai macam penyakit nafsu dan hati. Maka berarti mesti bersama Al-Quran dan hadis ini ada dokter yang memberi resepi untuk setiap penyakit obatnya, setiap penyakit ilajnya. Ya. Tak ada kita sakit kemudian baca buku medik terus kita, tak ada. Faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutabbibu quluba sahabati wa yuzakki nufusahum bihalihi wa qalih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu mengobati hati para sahabat, membersihkan nafsunya dengan halnya dan dengan perkataannya. Famin dzalika ma hadatsa ma ashabil jalil Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu. Qala kuntu fil masjid fadakhala rajulun fasalla faqara'a qira'atan ankartuha alaihi summa dakhala akhar faqara'a siwa qira'ati sahibihi falamma qadaya as-salata dakhalna jami'an ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqultu inna hadza qara'a qira'atan ankartuha alaihi fadakhala akhar faqara'a qira'atan siwa qira'ati sahibihi fa amaruhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqara'a fahassana an-nabiyya sa'nahuma fasaqata bin nafsi min at-takdzib wala idh kuntu fil jahiliyah falamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma qad ghasyani daraba fis sadri fafadat araqa wa ka'anni anzuru ila Allah azza wa jalla faraqa. Ini kisah nih terjadi pada sahabat jalil Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu an. Beliau bercerita, aku sewaktu-waktu ada di masjid. Lalu ada seseorang datang dan sholat. Lalu membaca Al-Quran yang aku tidak kenal bacaan itu, qiraat itu. Kemudian datang lagi yang lain ke masjid. Kemudian membaca juga bukan qiraat yang pertama tadi temannya. Setelah mereka kedua-duanya sholat, saya bawa tuh dua-duanya menghadap Rasulullah. Dan saya berkata, ini dia baca qiraat yang aku tak kenal. Ini pun lain pula bacaannya. Ya, maka Nabi menyuruh coba baca. Ya, begitu dibaca yang satu, oke. Ya. Nabi mengatakan bagus, itu dari aku. Kamu itu dari aku. Ya. Timbul rasa takabur itu. Alamak. Ya. Dia tadinya merasa benar sangat. Ternyata di depan Nabi tidak dibenarkan, semuanya benar. Ya, fasaqata fi nafsi min at-takdzib. Maka di dalam diriku ada semacam jatuh ke dalam diriku ini ada semacam takdzib. Apa? Tidak membenarkan Rasulullah. Ya. Dan aku tidak tahu bagaimana kalau aku dulu di zaman jahiliyah. Dalam keadaan begini. Coba dia sudah dengan Nabi dan percaya dengan Nabi. Ada itu. Satu keingkaran kepada Nabi. Karena gara-gara dia tidak terpuji. Ya. Di mana coba mendidik ini kalau bukan di orang yang kita anggap sempurna? Artinya banyak lebih baik akhlaknya. Ya. Ketika dia mempermalukan kita di depan orang. Ya, seperti sahabat ini. Di mana kita sahabat itu mendapatkan pendidikan kalau bukan dari mursyidnya. Ya. Saya tidak tahu bagaimana kalau aku di zaman jahiliyah, entahlah. Ya. Artinya karena dia sudah Islam dan itu Nabi, maka dia diam saja. Lalu Nabi memandang apa yang telah meliputi hatiku nih. Lalu Nabi meletakkan tangannya di dadaku. Ya, dan mengucur keringatku. Artinya sifat takabur tadi itu, ya, yang takzib tadi itu runtuh. Ya, runtuh sekaligus. Seolah-olah anzuru ilallahi azza wa jalla faraq. Ya, seolah-olah aku melihat kepada Allah faraq. Artinya faraq itu tidak jamak.
agak artinya kacau begitu. Walihada lam yastati ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yutabbibu nufusahum bimujarradi qiraatil Qur'anil Karim. Oleh karena itu tidak mampu sahabat-sahabat Rasulullah mengobati dirinya dengan sekedar membaca Al-Qur'an. Walakinnahum lazamu mustasfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka melazimi ya hospital Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakana huwal muzakki lahum wal musyrif ala tarbiyatihim kama wasafahu Allah taala biqaulihi. Maka Nabi adalah pembersih mereka dan pembimbing atas tarbiyah mereka sebagaimana yang digambarkan oleh Allah, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah yang telah Allah mengutusnya kepada orang-orang ummi sebagai rasul. Ya, di antaranya mereka membacakan kepada mereka ayat-ayatnya dan mensucikan mereka serta mengajarkan kitab dan hikmah. Fatazkiyatu syai' wa ta'limul Qur'ani syai'un akhar. Penyucian nafsu itu adalah perkara lain. Membaca Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an perkara lain. Ya, saya pernah ditanya dengan seseorang di Mesir dulu. Ustaz, saya mau tanya sama antum. Ya. Kawan saya itu pegang tasbih terus. Saya jarang tengok dia baca Quran tuh. Ya. Bagus mana baca zikir dengan Quran. Ini tasbih dengan Quran katanya. Ya. Kita paham dah banyak persoalan itu ya di luar orang yang tidak bertasawuf. Ya, karena saya lihat tasbih itu mahal harganya. Quran kertasnya biasa, saya cakap, bagusan tasbih lah. Tuh harga 100 tuh, Quran harga 40. Dia kata, bukan itu Ustaz maksud saya. Kita disuruh baca Al-Quran. Al-Quran itu kalamullah. Wah, banyak. Faidahnya dia keluar hadis semua. Ini dia. Ya. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan. Ya. Tazkiyah itu syai'. Zikir di dalam tasawuf adalah untuk tazkiyah. Idzil muradu min qaulihi ta'ala yuzakkihim. Maksud daripada firman Allah yuzakkihim, yu'tihim halat tazkiyah. Memberi keadaan hati yang bersih. Fafarqun kabir bayna ilmi tazkiyah wa halat. Berbeda ilmu tazkiyah dengan keadaan tazkiyah. Kama huwal farq bayna ilmi soba wa halatis sihah. Ilmu sihah wa halatis sihah. Ilmu kesehatan dengan keadaan sehat. Wal jam'u bainahuma wal kamal. Ya. Menghimpun keduanya adalah sempurna. Membaca Al-Qur'an adalah ilmu tazkiyah. Tetapi tazkiyah itu adalah halatut tazkiyah. Bagaimana membentuk jiwa yang tazkiyah. Ya. Sama dengan ilmu kesehatan dengan keadaan sehat. Dan menghimpun kedua-duanya itu kamal. Wa kam nasma' an unasin mutahayyirin yaqra'una al-Qur'an al-Karim. Berapa banyak kita mendengar dari orang yang dalam keadaan bimbang jiwanya. Tidak berakhlak, baca Quran. Wa yatla'una 'alal ulumil islamiyatil katsirah. Mereka mentelaah ilmu-ilmu Islam banyak. Wa yatahaddatsuna 'anil wasawisi syayatiniyah. Dan mereka bercerita tentang bisikan setan. Wa hum ma'a dzalika la yastati'una ay yatakhallasu minha fi salatihim. Sedangkan mereka di samping semua itu dia sendiri tidak mampu menyelamatkan dirinya dari semua itu waswas setan di dalam salatnya. Ba idza tsabata fit tibbil hadis. Jika telah ditetapkan dalam perobatan yang modern, annal insana la yastati'u an yutabbiba nafsa bi nafsihi walau qara'a kutubat tib. Bahwa manusia tidak mampu mengobati dirinya dengan dirinya meskipun dia membaca kitab-kitab perobatan itu. Balla buddalahu min tabibin yakshif khafaya ilalih wa yutli'a ala ma ama alaihi min daqaiqi maradih fa innal amradal qalbiyya wal ilala an-nafsiyya ashaddu ihtiyajan lit tabibil muzakki li anha a'zamu khatara wa ashaddu khafa'an wa aktsaru diqqatan. Dalam perobatan aja tidak dapat orang mengobati diri sendiri meskipun membaca kitab-kitabnya. Maka mesti ada dokter yang menyingkapkan
penyakit-penyakit yang tersembunyi dan menunjukkan kedetilan penyakitnya yang ia tidak tahu. Karena penyakit hati dan penyakit nafsu itu lebih memerlukan lagi kepada tabib yang muzaki. Karena masalah penyakit nafsu ini adalah masalah yang besar bahayanya. Dan lebih tersembunyi dan lebih halus. Walihadza kana minal mufidi ilmiyan tazkiyatun nafsi wa takhallusu min ilaliha ala yadi mursyidin kamil ma'dzunin bil irsyad. Oleh karena itu sangat memberikan faedah secara praktikal. Tazkiyatun nafs, membebaskan diri dari penyakit nafs di tangan atau di atas bimbingan mursyid kamil yang diizinkan untuk irsyad. Wa qad waritha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ilmu wat taqwa wa ahliyatut tazkiyati wa taujih, yang telah mewarisi dari Rasulullah ilmu, takwa, dan kepakaran tazkiyah dan tauji mengarahkan. Wa nahnu nuridu laka ya akhi min kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min aqwalil ulama wa min aqwali ulama syari'ati minal muhadditsin wal fuqaha wal hudatil mursyidin al arifina billahi ma yathbutu ahamiyatu suhbati ad-dalina 'ala Allahil warithina an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma fi dzalika minal atharil hasanati wan nata'ij thayyibati. Dan kita sekarang, kata beliau, kami akan mendatangkan kepada kamu dalil kitab dan sunnah dan perkataan ulama syariah daripada para muhaddisin ahli hadis, para fuqaha, serta para pembimbing yang arif, apa yang menetapkan ketetapannya pentingnya suhbah kepada orang yang menunjukkan kepada Allah waris dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah pada perkara itu adalah terdapat asar yang baik dan hasil yang baik. Naqif huna walhamdulillah. Al-Fatihah. Ada soalan tuh? Tak ada. Tak apa, soalan boleh tangguh. Nantilah. Ya, mungkin. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر صلوا عليه وسلموا يشفع لنا